Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Nai Ramadhani dengan NPM 231506125 dari kelompok 2A PSTIA. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas akhir dalam praktikum Embedded System judul 3, percobaan 3 mengenai Serial Peripheral Interface atau SPI. Nah, di sini yang pertama saya ingin menjelaskan terlebih dahulu komponen apa saja yang digunakan di Serial Peripheral Interface pada percobaan 3. Jadi yang pertama ada dua Arduino Uno yang berfungsi sebagai master dan juga slave. Lalu terdapat dua kabel USB yang untuk menghubungkan Arduino Uno ke perangkat elektronik, yaitu laptop atau komputer, dan juga menghubungkan source code ke Arduino Uno. Lalu terdapat kabel jumper yang digunakan untuk menghubungkan pin-pin dari master ke slave. Selanjutnya saya akan menjelaskan kode source code dari master terlebih dahulu. Di sini pada baris pertama sampai baris keempat itu terdapat pendeklarasian pin-pin. Yang pertama ada pin MOSI atau master out slave in yang digunakan untuk mentransmisikan data dari master ke slave. Di sini pin MOSI dideklarasikan pada pin 11 pada Arduino Uno. Lalu yang kedua terdapat master in slave out pada pin 12 pada Arduino Uno yang digunakan untuk mentransmisikan data dari slave ke master, yang dimana pada rangkaian ini slave tidak dapat mentransmisikan data dari slave ke master, jadi sebenarnya tidak digunakan. Lalu terdapat pin sinyal clock pada pin 13 di Arduino Uno. Lalu terdapat sinyal chip select pada pin 10 di Arduino Uno. Lalu terdapat fungsi setup ini akan menjalankan satu kali pada saat Arduino Uno menyala. Lalu terdapat serial begin 9600 ini sebagai kecepatan pengiriman data, yaitu 9600 bit per detik, yang dapat memulai komunikasi di serial monitor. Lalu terdapat pin mode pada baris ke-8 sampai ke-11. Itu yang pertama terdapat pin mode MOSI pin sebagai output, itu yang mana master out slave ini untuk mentransmisikan data dari master ke slave. Lalu terdapat pin mode master in slave out, ini kenapa input? Karena slave tidak dapat mengirimkan data ke master. Lalu terdapat sinyal clock sebagai output, yang mana sinyal clock ini akan mengatur kecepatan pengiriman data dari master ke slave. Lalu terdapat sinyal chip select sebagai output, yang mana sinyal chip select ini untuk memilih perangkat slave yang akan digunakan. Lalu terdapat digital write SS pin di set sebagai high, itu yang mana sinyal chip select ini akan logika high itu artinya tidak aktif, dan sebaliknya jika kondisi dari SS pin ini low, yang mana dia akan aktif. Lalu terdapat digital write serial clock pin sebagai low, yang mana pada saat memulai komunikasi SPI ini serial clocknya di set sebagai low. Lalu terdapat fungsi loop, yang mana akan terus mengulang terus menerus. Lalu terdapat byte out byte, ini adalah variable byte, mendeklarasikan variable byte yaitu out byte sama dengan 0 kali A5. Jadi 0 kali A5 ini adalah bilangan heksadesimal, yang mana 0 kali A5 ini jika diubah menjadi biner, yaitu menjadi 10100101.
Lalu terdapat serial print master send sama dengan 0B ini, dia akan mencetak teks yaitu master send sama dengan 0B dan diikuti dengan variable out byte yang isinya adalah bilangan heksadesimal tadi. Lalu diubah menjadi bilangan biner menggunakan bin ini. Jadi output yang keluar nanti yaitu master send sama dengan 0B diikuti dengan biner dari 0 kali A5 yaitu 0B 10 10 01 01. Lalu terdapat digital write SS pin low ini, jadi pin SS di set menjadi low atau aktif. Lalu terdapat delay 10 yang mana memberi jeda 10 milisecond. Lalu terdapat perulangan for yang berkondisi in I sama dengan 7, I lebih besar sama dengan 0, I decrement. Yang ini adalah bitnya ada 8, yaitu dimulai dari 0 sampai ke 7, yang mana 8 bit ini dimulai dari most significant bit atau bit paling kiri ke least significant bit atau ke bit paling kanan. Jadi dimulai dari kiri ke kanan. Lalu terdapat digital write mosi pin out byte ini, yang mana dia akan membaca bit dari ke I dan juga akan dikirim ke pin mosi. Lalu bit yang ditulis tersebut akan dipilih 0 atau 1. Lalu terdapat digital write SCK pin di set sebagai high. Ini artinya akan memberi sinyal clock ke slave yaitu high yang artinya aktif. Lalu terdapat delay 10 milisecond yang akan memberi jeda. Lalu terdapat digital write SCK pin di set sebagai low, dia artinya mengset sebagai low dari SCK pin slave dan memberi jeda 10 milisecond. Lalu terdapat digital write SS pin high ini, jadi pin SS ini diberi kondisi high yang mana dia tidak aktif. Lalu terdapat delay 500 milisecond yang akan memberi jeda sebelum akan memberi jeda 500 milisecond sebelum membaca kembali data selanjutnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan source code dari kode slave. Nah, jadi sebetulnya tidak ada jadi sebenarnya source code dari master dan slave ini kurang lebih sama. Yang membedakan adalah terdapat variabel volatile in receive byte ini. Ini adalah variabel global yang mana akan menyimpan bit dari master. Lalu terdapat pin mode mosi pin sebagai input, yang mana di sini slave akan menerima data dari master. Nah, selanjutnya ada miso pin sebagai output. Ini sebagai output karena pada serial peripheral interface ini slave tidak bisa mengirimkan data ke master. Lalu terdapat SCK pin sebagai input, yang mana slave akan mengikuti clock dari master. Lalu terdapat SS pin sebagai input, yang mana SS pin dari slave yang mengontrol adalah master. Lalu terdapat void loop ini fungsi loop yang akan terus berulang, dan terdapat perulangan if digital read SS pin sama dengan low. Ini akan mengecek apakah pin SS pada slave akan dalam kondisi low, yang artinya akan siap menerima data. Lalu terdapat receive byte sama dengan 0 ini
dia akan mereset isi data yang diterima sebelum memulai pengambilan bit dari master. Lalu terdapat for dengan kondisi in i sama dengan 7, i lebih besar sama dengan 0, terus i decrement, yang artinya dia akan memulai bit dari most significant bit ke least significant bit, yaitu dari bit ke 7 sampai bit ke 0, yang artinya bit most significant bit akan dikirim yang pertama. Lalu terdapat while digital rate SCK pin sama dengan low ini, artinya dia akan menunggu sampai clock sampai SCK pin ini high. Lalu terdapat boolean bit sama dengan digital rate mouse pin ini, dia akan membaca bit dari pin MOSI dan disimpan ke variabel bit. Lalu terdapat receive byte sama dengan bit ini, dia akan memasukkan bit ke posisi i ke dalam receive byte yang menggunakan bitwise OR dan shift. Jadi misalnya bit ini adalah 1 dan ini adalah 6, dia binernya yaitu 01 01 00 00. Jadi dia merubah heksadesimal ke biner. Jadi dia akan dibaca bit ke bit sampai dari bit 0 sampai ke bit 7. Lalu terdapat while digital rate SCK pin sebagai high ini, yang mana dia akan mengecek pin SCK dalam kondisi high, yang mana dia akan sebelum lanjut ke bit berikutnya dia akan dicek terlebih dahulu. Lalu terdapat serial print data receive 0B, dia akan mencetak di serial monitor yaitu data receive sama dengan 0B, lalu diikuti dengan receive byte ini. Receive byte yang mana ini adalah variabel yang awalnya heksadesimal lalu diubah menjadi biner, yang mana hasilnya menjadi 0B 10 10 0101, dan terdapat delay 100 millisecond yang akan agar data tidak dicetak terlalu sering, memakai jeda 10 millisecond. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan ke output master terlebih dahulu. Jadi start simulation. Nah, di sini akan tampil master send 0B 10100101 ini didapat dari serial print ini dan juga serial print ln out byte bin, yang mana master send ini 0B merupakan hasil dari source code ini dan diikuti dengan variabel out byte yang sudah dideklarasikan tadi, yang diubah menjadi bilangan biner, yang mana awalnya bilangan nilai heksadesimal yaitu 0 kali A5 dijadikan biner yaitu 10100101. Nah, selanjutnya kita akan ke output slave. Nah, jadi di output slave ini menampilkan data receive sama dengan 0B 10100101, yang mana output ini didapatkan dari perulangan ini. Lalu serial print dan juga serial print ini akan menampilkan ke serial monitor. Yang pertama, data receive 0B ini didapatkan dari sini, yaitu serial print ini, dan juga diikuti dengan variable receive byte, yang mana variable receive byte ini yang awalnya nilai heksadesimal yang diubah menjadi nilai biner, dan dihasilkan output jadi data receive 0B 10100101. Nah, kesimpulan dari
tugas akhir ini slave tidak bisa mengirimkan data ke master. Jadi output yang dihasilkan oleh slave hanya ini, dan juga output dari master yaitu ini. Nah, sekian penjelasan saya mengenai tugas akhir serial peripheral interface. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.